Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pemirsa. Roda perputaran ekonomi di setiap daerah biasanya juga ditentukan dari beberapa faktor yang mendukung. Hal ini kita bisa lihat bagaimana kemudian jika distribusi barang yang dilakukan dari tingkat produsen hingga akhirnya sampai ke tingkat konsumen. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana kemudian hasil-hasil produksi yang utamanya kemudian nanti bisa disebarluaskan ke pasaran yang lebih luas. Dan permasalahannya adalah bagaimana kemudian jika jalur distribusi ini terhambat ataupun juga terganggu. Tentu saja ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan roda perekonomian ataupun juga distribusi barang yang dijalankan. Di sini kemudian kita melihat bagaimana di daerah seperti halnya Kalimantan Timur ketika jalur-jalur strategis ataupun juga fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur belum sepenuhnya diterapkan ataupun juga dimiliki oleh setiap daerah dan kemudian mengandalkan moda transportasi yang ada di daerah tersebut. Seperti halnya di daerah Mahakam Ulu yang bisa kita lihat masih mengandalkan jalur penyeberangan melalui sungai yang memang jika kita lihat di musim tertentu dengan tingginya air juga akan menimbulkan kekhawatiran dengan kondisi jeram yang sangat berbahaya. Namun juga jika dengan kondisi musim kering ini pun juga menghambat jalur distribusi barang ataupun juga orang yang harusnya bisa lebih lancar dengan kondisi idealnya. Nah, hari ini dalam Publika kita ingin melihat bagaimana kemudian kondisi di Mahakam Ulu dengan jalur logistik yang terputus terancam krisis pangan yang ini juga dianalogikan kemudian kondisi ini berkaitan dengan kondisi cuaca dan juga sarana prasarana yang dimiliki dan juga ketersediaan pasokan yang ada di daerah. Untuk itu kita akan membahas dalam Publika sore hari ini yang sudah hadir narasumber bersama kami di studio. Beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur bersama Bapak Ali Wardana. Selamat sore Pak Ali. Selamat sore Bang Said. Bersama kita pula ada PLH, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama Bapak Sugeng Priyanto. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga bersama kita pengamat ekonomi, akademisi dari Universitas Mula Warman yang juga ingin nantinya kita dengarkan bagaimana kemudian perspektif ekonomi yang dilihat, yang bisa kita lihat dari apa yang sejauh ini terjadi dengan kondisi di Mahakam Ulu bersama Bapak Haji Sopyan. Selamat sore Pak Haji Sopyan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seyogyanya juga kita akan hadir nanti untuk perbincangan kita di sore hari ini bersama Wakil Bupati Mahakam Ulu Bapak Suhuk yang kita akan undang melalui Zoom. Mudah-mudahan nanti akan bisa tersambung bersama Pak Suhuk untuk kemudian nanti kita bisa berdialog langsung. Dan sudah tergabung bersama kita. Selamat sore Pak Suhuk. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Baik, terima kasih Pak Suhuk sudah menyediakan waktu untuk sore hari. Nanti kita akan berbincang lebih banyak mengenai jalur logistik di Mahakam Ulu yang terancam krisis pangan. Tapi bertahan sampai acara selesai di Zoom dan juga bersama narasumber lain kita ingin memberikan sedikit gambaran kepada masyarakat situasi dan kondisi dan bagaimana kemudian jalur logistik dan distribusi ini sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu. Kami hadirkan dalam prolog berikut ini. Kemarau yang melanda Provinsi Kalimantan Timur termasuk Kabupaten Mahakam Ulu mulai memberikan dampak serius terhadap aktivitas masyarakat, terutama pada kelancaran distribusi kebutuhan pokok. Kondisi jalur transportasi yang terganggu membuat arus logistik menjadi tersendat, sementara masyarakat tetap bergantung pada pasokan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran apabila gangguan distribusi berlangsung lebih lama dan semakin mempersempit akses masyarakat terhadap bahan pangan. Dampak paling nyata terlihat pada harga beras yang disebut telah menembus Rp1 juta di sejumlah wilayah Mahulu.
Kenaikan harga tersebut tentu menjadi beban berat bagi masyarakat, terlebih ketika biaya distribusi meningkat akibat kondisi jalur logistik yang tidak optimal. Di tengah kondisi tersebut, peran Pemkab Mahulu dan Pemprov Kalimantan Timur menjadi sangat penting untuk memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan pangan, membuka jalur distribusi alternatif, serta melakukan intervensi apabila harga kebutuhan pokok sudah berada di luar kemampuan daya beli masyarakat. Kondisi ini sekaligus menjadi ujian terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi kerentanan geografis dan cuaca ekstrim di Mahulu. Bagaimana persoalan logistik ini tidak hanya ditangani setelah krisis terjadi, tetapi melalui langkah mitigasi yang lebih terencana. Lantas seberapa siapkah sebenarnya sistem ketahanan pangan dan distribusi Mahulu menghadapi kondisi di cuaca ekstrim saat ini? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam Dialog Publika. Ya, Publika sore hari ini dengan tema Jalur Logistik Terputus, Mahulu Terancam Krisis Pangan. Kami juga membuka layanan partisipasi dialog interaktif sore hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di nomor telepon 0811 4900 0046 di 0811 4900 0046. Kita akan mulai terlebih dahulu bersama Pak Suhuk. Pak Suhuk yang telah bergabung bersama kami, Wakil Bupati Mahakam Ulu. Pak Suhuk, jika masih mendengar suara kami dari studio, Pak Suhuk boleh diberikan sejauh ini gambaran bagaimana kondisi Mahakam Ulu dengan jalur transportasi yang dimiliki. Silakan Pak Suhuk. Ya, baik Bapak Ibu, peserta TPRI yang saya hormati. Ya, memang Mahakam Ulu sekarang memasuki musim kemarau yang lumayan ekstrim. Situasi tersebut sangat dirasakan oleh kami di Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karena itu, kami mau melaporkan kondisi logistik dan pasokan kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu saat ini mengalami tekanan akibat kemarau yang panjang, menyebabkan debit air dan permukaan sungai yang sedikit menurun. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap transportasi sungai yang selama ini menjadi salah satu jalur utama dalam pendistribusian kebutuhan pokok di Mahakam Ulu. Penurunan permukaan air menyebabkan kapasitas angkutan menjadi terbatas, waktu tempuh sedikit meningkat, dan biaya distribusi menjadi lebih tinggi. Saat ini kami laporkan kapal angkutan barang yang seyogianya melayani kami di Mahakam Ulu saat ini hanya sampai di Kabupaten Kutai Barat. Dari titik tersebut, barang harus kembali kami distribusikan menggunakan moda transportasi dengan kapasitas yang lebih terbatas. Oleh karena itu, dari moda transportasi yang terbatas ini meningkatkan biaya yang lebih besar lagi. Seperti itu. Baik, ya. Pak Suhuk, tadi juga sempat dari tim liputan kami menyampaikan terkait dengan harga beras misalnya. Sudah sampai di harga 1 juta. Itu boleh kami mendengar informasi yang langsung dari Pak Suhuk. Sejauh ini bagaimana kemudian harga-harga melonjak naik, kemudian karena tadi Pak Suhuk sudah menyampaikan dengan harga distribusi dan juga keterbatasan akhirnya melonjak harga, bagaimana Pak Suhuk? Ya, dari pantauan kami, kenaikan harga beras memang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya di wilayah yang memiliki biaya distribusi yang paling tinggi. Itu terjadi di 2 kecamatan di Hulu, Kecamatan Longapari dan Kecamatan Longpangai. Terkait informasi harga beras yang mencapai 1 juta per sak itu berdasarkan hasil pantauan dari tim lapangan per 10 Agustus kemarin, angka tersebut belum kami temukan dan belum kami konfirmasi. Harga yang berlaku saat ini 750 sampai 850 per kilogram per sak. Itu Baik. 25 ton. Nah, itu tergantung juga jenis lokasinya, Pak. Baik. Demikian, namun demikian risiko harga mencapai 1 juta tetap perlu kita antisipasi.
apabila kondisi kemarau dan hambatan distribusi berlangsung lebih lama. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Suhuk, nanti kita akan lanjut lagi. Saya ingin berbincang bersama narasumber di studio, jadi pastikan tetap bersama kami dan mudah-mudahan koneksi internet kita pun juga tetap terhubung sehingga kita bisa mudah untuk nanti menanyakan beberapa pertanyaan lagi Pak Suhuk. Saya ingin ke Pak Ali, ini dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur. Pak Ali, kalau secara gamblang kan memang daerah Kaltim ini kan luas, beberapa daerahnya memang harus ada yang dengan transportasi utamanya tadi di Mahulu dengan sungai. Bagaimana kalau dari Pemprov Kaltim sejauh ini untuk beberapa daerah yang menggunakan moda transportasinya terbatas Pak Ali? Iya. Untuk kaitannya dengan Dinas Perindakop, biasanya kita memperhatikan ketersediaan. Jadi dari barang kebutuhan pokok itu kita memastikan terutama ketersediaan itu harus ada. Nah itu yang paling utama. Itu maksudnya merata begitu ya, seluruh daerah dapat Sekaltim. gitu ya? Sekaltim. Ya, jadi itu yang kita harus pastikan ketersediaan ada. Lalu tidak cukup hanya ketersediaan, distribusinya juga. Distribusinya ini harus bisa menjamin sampai ke seluruh masyarakat Kaltim. Jadi selain ketersediaan, kemudian distribusi. Nah, distribusi ini akan berpengaruh kepada harga di tingkat konsumen. Apabila distribusi lancar, tentunya itu akan membuat harga tidak mengalami lonjakan tinggi. Nah, distribusi ini juga kelancarannya tergantung daripada kondisi infrastruktur yang ada di Kalimantan Timur sampai ke kabupaten kota kita. Nah, sementara untuk kondisi Mahakam Ulu, hingga saat ini sudah kita ketahui bersama, infrastruktur itu jadi faktor utama penyebab distribusinya itu tidak lancar, terhambat. Jangankan pada saat kondisi kemarau, kondisi yang dianggap normal saja dikarenakan infrastrukturnya tidak mensupport, artinya tidak lancar seperti yang di daerah perkotaan ataupun kabupaten kota yang mudah dijangkau. Nah ini akan berpengaruh terhadap ongkos angkutnya sampai ke daerah tujuan. Makin sulit dicapai, maka ongkos atau biaya yang dibutuhkan makin tinggi. Jadi kondisi normal saja yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, kondisi normal saja sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi harga di daerah pusat. Pusatnya. Itu kondisi normal. Di sana kalau tidak salah rata-rata sak 25 kilo itu 500 sampai 600 kondisi normal. Saat ini tadi kita dengar sudah 750. Kemarin kita rapat bersama juga dengan Bapak Wakil Bupati, Ibu Sekda. Kita sudah respon cepat. Kemarin kita rapat bersama dengan stakeholder terkait, termasuk dengan dari BPBD juga hadir. Melakukan langkah-langkah apa nih antisipasi dan tindak lanjut yang akan kita lakukan dengan kondisi di Kabupaten Mahulu. Nah, kembali ke distribusi tadi sangat berpengaruh. Padahal dalam kondisi normal ya. Kemarin 750, hari ini sudah ada tambahan harga 800 tadi kisarannya. Betul kata Pak Wakil Bupati, kita harus segera ambil langkah untuk mengantisipasi jangan sampai harga melonjak lebih jauh lagi. Seperti itu. Baik, saya ingin ke Pak Sugeng dulu, Pak Ali. Pak Sugeng, kalau dari BPBD sendiri melihat kondisi kekeringan seperti ini, kemarau panjang seperti ini, apa yang biasanya menjadi urusan dari BPBD terkait dengan logistik dan juga kedaruratan yang ada di daerah seperti halnya Mahakam Ulu, Pak Sugeng? Baik, terima kasih. Sebelum ke kekeringannya, bahwa di Kalimantan Timur itu berdasarkan kajian risiko bencana, itu ada 13 ancaman. Salah satunya adalah kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Yang disebut dengan hidrometeorologi kering, ya. Nah, untuk di Kabupaten Mahakam Ulu, dan kami selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten sana, juga telah mempunyai kajian risiko bencana
di dalamnya juga ancaman atau potensinya adalah kekeringan dan karhutla. Menanggapi itu, ya artinya kita perlu adanya kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan yang dilakukan adalah dari sisi mengedukasi, ya, peringatan dini, dan memberikan himbauan bahwa himbauan itu dan saat ini adalah El Nino, ya, musim kemarau, dan ini sudah diprediksi dan himbauan, dan ini sudah mulai ke puncaknya ya di bulan Agustus, September, dan Oktober berdasarkan perkiraan dari BMKG, dan kami juga bagian daripada itu. BPBD dalam hal ini dalam kebencanaan, ketika memang kita ada ancaman dan potensi itu melakukan fasilitasi atau melakukan koordinasi sesuai dengan peran dan fungsi atau tupoksinya. Peran dan fungsi tupoksinya adalah mensinergikan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya yang nanti berhubungan dengan, katakanlah ini jalur sungai, jalur darat, yang mana di situ berisiko. Nah, kata resiko di sini kalau kemarau seperti ini adalah kekeringan. Dalam hal ini pasti sungai surut, berdampak kepada angkutan yang tidak seperti biasanya. Seperti kemarin hasil rapat itu juga hanya perahu kecil kalau nggak salah itu ya, Speed ya yang bisa masuk, dan CES yang ke sana. Dan ini berdampak kepada kondisi mengganggu kehidupan dan penghidupan. Kalau dari sisi kebencanaan. Dalam arti apa? Mereka semua berproses. Kebutuhan hidup, kebutuhan pokok yang mana beras menjadi kebutuhan dasar di kami. Kedua juga kita bagaimana ketika jalan darat juga belum bisa kita gunakan, tapi di dalamnya juga ada beberapa potensi tanah longsor. Bagaimana kami mengedukasi dan selalu menjadi bagian ketika melakukan aktivitas, bagian daripada tim AMDAL. Resiko itulah yang perlu diantisipasi sehingga nanti menjadi regulasi dalam ini baik pemerintah kabupaten atau provinsi untuk melakukan aktivitas. Jadinya BPBD berperan bagaimana upaya pengurangan risiko ketika memang terjadi ancaman potensi seperti saat ini kita hadapi adalah kekeringan dan bahkan kebakaran hutan dan lahan. Dan terjadi di sana juga ya. Siap. Pak Haji Sopyan, dari aspek ekonomi sendiri melihat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suhuk dengan kondisi harga komoditas yang utama beras. Walaupun tadi Pak Ali sudah sempat bilang sebenarnya harga normal di sana sudah 500.000 begitu kan, sudah tinggi, tapi sekarang ada kenaikan. Apa yang Pak Haji Sopyan lihat dengan geliat ekonomi yang sangat tergantung dengan kondisi cuaca ini, Pak Haji Sopyan, silakan. Ya, makasih. Di media sosial ini ada info yang saya dapatkan ya, Kecamatan Longapari per Agustus 2026 tuh. Beras 25 kg 800.000, gas 12 kg 650.000. Kita yang 12 kg berapa ya? 200-an ribu ya, masih Samarinda ya, 150-an. Bensin 25.000 per liter. Tuh yang utamanya ya. Oke, saya dapat membahas persoalan ini kan berarti terjadi inflasi akibat daripada cyclical waktu ya. Akibat daripada iklim. Dan kita ambil manfaatnya. Ada sisi positifnya tuh ya. Positifnya itu di mana tuh? Kita selalu saja pada akhirnya melakukan sebuah diskursus yang terkait dengan persoalan ini. Apakah Mahakam Ulu dalam keadaan banjir full beberapa tahun yang lalu? Hanya hatap-hatap yang tertinggal, dan itu pun inflasi tinggi sama halnya dengan yang terjadi hari ini. Masuk dalam kategori BPBD itu adalah gawat darurat ya. Status tanggap darurat bencana ya. Tanggap darurat. Dan dengan kondisi yang sama, potensi tanggap darurat bisa juga terjadi dalam situasi yang kemarau panjang seperti ini. Efek secara ekonominya jelas sangat memberatkan, multiplier efek dengan harga yang begitu tinggi akibat daripada jalur logistik. Jadi sebenarnya harga yang tinggi ini penyebab utamanya itu adalah arus transportasi barang antara pusat supplier Samarinda, Kutai Kartanegara dan sekitarnya
hanya sampai kepada Kabupaten Kutai Barat, ya kan? Nah kemudian di Kutai Barat timbul persoalan tuh, jalan penghubung antara Kutai Barat dengan Mahakam Ulu tuh mungkin kemarin sudah ada sih dibangun oleh Pemprov Kaltim ya Pak ya. Cuman barangkali rasanya Pak Ali hanya sekitar di bawah 25%-an baru ya dari yang sudah terbangun kemarin begitu. Jadi masih belum signifikan untuk membuka jalur logistik. Iya. Nah, akibatnya apa? Ya pemilik kendaraan kendaraan truk apapun pengangkut sembako ini, apalagi tadi saya juga jelaskan harga per liter BBM aja udah Rp25.000 kan? Iya. Otomatis tuh harga sampai kepada Mahakam Ulu, apalagi sampai ke Long Apari kembali, itu bisa menjadi 2 kali lipat begitu. Nah, sementara purchasing power parity, daya beli masyarakat itu tetap atau malah rendah. Dan ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang berpotensi kalau jangka panjang ini cukup mengkhawatirkan. Baik. Nah, oleh sebab itulah apa makna positif daripada diskusi kita hari ini? Kita mengingatkan kembali, dan ini persoalannya super simple sebenarnya. Sangat simpel begitu. Lakukan perbaikan jalan antara Kutai Barat dengan Mahakam Ulu, selesai ini barang dalam jangka waktu singkat. Ya. Jadi nggak perlu analisis kurve macam-macam dari saya nih ya. Sebagai ekonom saya bisa menjelaskan ini. Rumit matematikanya, persamaan dan segala macam. Tapi nggak penting itu. Yang kita penting di depan mata ini adalah jika, kan hipotesisnya begitu ya. Jika Sungai Mahakam kering, maka akan sulit nih transportasi sungai yang biasanya membawa logistik barang sampai ke Mahakam Ulu sampai ujung bilang clear sehingga harga murah, dan ini terhambat. Praktis 75%, 80% ini tidak bisa berfungsi kembali. Pindah ke daratan. Nah, timbul lagi masalah yang sama di daratan. Nah, oleh sebab itulah simple kok. Buka itu jalan, selesai. Ini 5 menit selesai ini barang ini. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Saya ingin kembali mengajak pemirsa ingin bergabung di Publika sore hari ini di layanan telepon yang kami sediakan di 081149000046. Kembali ke Pak Suhuk. Pak Suhuk yang masih bersama kami, Pak Suhuk. Ya. Baik, Pak Suhuk, kami juga ingin mengetahui sejauh ini apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan adanya kondisi harga yang melonjak. Apakah kemudian ada upaya untuk permintaan komoditas atau perbaikan apa yang dipersiapkan misalnya Pak Suhuk sejauh ini, Pak Suhuk? Ya, baik. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kelangkaan sembako di Mahulu. Yang pertama yang sudah kita lakukan, kita terus memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di lapangan. Yang kedua, kita juga melakukan intervensi melalui operasi pasar murah. Operasi pasar murah, gerakan pangan murah. Terakhir kemarin kita untuk gerakan pasar murah kita tanggal 8 Agustus kemarin baru mengirim, Pak. Yang ketiga, kemarin dalam rapat juga kita melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Puji Tuhan, untuk mengantisipasi dalam jangka pendeknya, dari unit UPTD alat berat, mereka siap membantu nanti untuk memperlancar arus akses jalan kita. Seperti itu, Pak. Baik. Pak Suhuk, kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, apakah juga bisa terpantau misalnya daya beli masyarakat sejauh ini? Apakah memang ada penurunan misalnya, ada kondisi misalnya daerah pasar yang sepi atau bagaimana Pak Suhuk? Kalau secara umum saja, tidak perlu secara detail misalnya Pak Suhuk. Ataukah berjalan normal saja sebenarnya Pak Suhuk? Kalau untuk pantauan kita selama ini berjalan normal. Tapi yang sering jadi kendala ini karena ketersediaan sembako yang ada di Mahulu agak sedikit berkurang. Jadi menyebabkan daya beli masyarakat ini
ikut juga berkurang karena barangnya tidak ada gitu. Baik, baik. Ya, baik. Kita akan lanjut lagi nanti Pak Suk, saya ingin lagi ke Pak Ali, Pak Sugeng dan juga Pak Jesopian. Pak Ali, ini kalau berbicara ketersediaan, sebenarnya kalau kondisi seperti Mahakam Ulu ini apakah memang ada skenario yang berbeda dilakukan oleh Disperindakom atau pemerintah provinsi untuk produk-produk tertentu atau bagaimana sebenarnya Pak Ali? Treatmentnya begitu Pak Ali? Ya, baik. Kebetulan tadi yang ditanyakan itu yang kita bahas pada pertemuan kemarin Ya. bersama-sama dipimpin oleh Bu Sekda dan Wakil Bupati tadi hadir secara langsung berserta jajaran. Jadi kita fokus untuk mengatasi jangka pendek dulu. Jadi tadi juga seiring dengan apa yang disampaikan Bapak pengamat ekonomi kita Pak Haji Sopian, itu betul. Solusinya adalah infrastruktur. Dan disampaikan di rapat kemarin, kondisi di sana itu ada sekitar 24,4 kilo lagi yang itu tidak bisa ditembus dari desa Taka ke apa? Saya lupa namanya. Iya, iya. Bigung itu. Desa itu. Nah, di situ banyak titik-titik longsor yang menghambat distribusi. Oke. Jadi kemarin sudah ditemukan permasalahannya dan sudah tadi disampaikan Bapak Wakil Bupati solusinya. Jadi dari pemerintah provinsi membantu pengiriman alat berat ke sana, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk BBM-nya, nanti akan menyisiri, membersihkan yang longsor-longsor tadi. Supaya nanti pada saat distribusi barang kebutuhan pokok itu menjadi lancar sampai di titik Long Apari itu di ujungnya perbatasan daripada Kabupaten Mahakam Ulu. Nah, mengenai dengan ketersediaan barang kebutuhan pokoknya, kita bersama-sama dengan Bulog dan juga Dinas Pangan dalam hal ketersediaannya. Jadi Bulog ini sudah berjalan. Ada titik terdekat dengan Mahulu adalah gudang yang ada di Kutai Barat. Oke. Nah, jadi nanti Bulog mentransfer barang kebutuhan pokok terutama berupa beras ke gudang yang ada di Kutai Barat. Lalu nanti akan dilansir lagi ke daerah-daerah yang membutuhkan di Kabupaten Mahakam Ulu. Baik. Nah, ini butuh informasi juga dari Kabupaten Mahakam Ulu terkait dengan berapa sih penerima manfaat atau yang membutuhkan. Informasi yang kita tangkap di rapat kemarin diinformasikan bahwa sekitar 10.000 penduduk di daerah yang terisolir tersebut. Baik. Nah, inilah yang menjadi target. Tinggal nanti teknisnya. Bagaimana supaya pengiriman ini lebih efisien dan juga mencukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan di sana. Dan juga selain yang tadi, kondisi gudang yang di Kutai Barat, dari Bulog juga berharap pemerintah Kabupaten Mahulu bisa mengaktifkan kembali semacam tempat yang bisa digunakan untuk stok, menaruh stok juga, gudang juga, semacam gudang di Kabupaten Mahakam Ulu. Dan informasinya sudah terinfo ada bangunan yang bisa digunakan. Nah, ini bisa membantu nanti sampai ke titik terdekat lagi. Baik. Tidak hanya di Kutai Barat. Karena di Kutai Barat sendiri kebutuhannya itu kurang lebih, saya lupa, sebulannya itu 50 ribu apa 50 ton itu kurang. Jadi antara 50 sampai dengan 100. Dan itu baru untuk kebutuhan Kutai Barat. Jadi perlu lagi penambahan. Baik. Nah, Bulog siap untuk melakukan itu. Dan juga informasi nanti kita akan berkoordinasi dengan Bappenas terkait dengan bantuan subsidi ongkos angkut. Jadi bisa membantu distribusinya lebih mudah dan bisa terjangkau nanti ke titik sampai terujung. Iya, iya. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Ini keputusan di rapat kemarin yang dipimpin oleh Bu Sekda bahwa kita bersama-sama menggunakan semua potensi-potensi yang ada. Tidak hanya satu-satu dari Perindakom, dari Dinas Pangan, tidak. Jadi kita maksimalkan. Lintas sektor.
apa-apa yang Baik. bisa kita lakukan bersama. Baik, Seperti nanti itu. kita lanjut lagi nanti Pak Ali, Pak Sugeng dan juga Pak Haji Sopyan juga masih bersama Wakil Bupati Mahakam Ulu Pak Suk yang bergabung bersama kami melalui Zoom, dan tetaplah bersama Publika, kami akan segera kembali. Anda masih bersama kami dalam Publika sore hari ini membahas mengenai jalur logistik terputus, Mahulu terancam krisis pangan. Dan hadir juga bersama kita narasumber di studio dan juga yang melalui Zoom. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda di 081149000046. Baik, saya ingin sebelum ke Pak Sugeng dan Pak Haji Sopyan, saya ingin kembali lagi ke Pak Suhuk. Suhuk, kondisi di Mahakam Ulu dengan adanya kekeringan seperti ini berarti sebenarnya aktivitas ekonomi perdagangan pada umumnya masih berjalan lancar seperti biasa saja, Pak Suhuk, ya? Masih Masih berjalan seperti biasanya. Ya, mungkin sedikit terkendala karena stok barang aja yang tidak ada. Oke. Kalau untuk stok barang yang paling dominan didominasi komoditasnya apa saja, Pak Suk? Apakah misalnya beras saja ataukah ada kondisi misalnya harus dengan bahan bakar misalnya, atau bagaimana, Pak Suhuk? Untuk komoditas yang ada, khusus di ibu kota masih terpantau aman untuk BBM. Cuman untuk di 2 kecamatan yang di hulu Riam, di Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pangai, itu terakhir updatean dari teman-teman itu sudah sedikit menipis. Baik. Yang kita takutnya nanti stok yang ada terbatas, akhirnya PLN apa segala macam untuk fasilitas kesehatan akan terganggu karena Baik. tidak adanya BBM untuk PLN kita, seperti itu. Baik, baik. Pak Suhuk, sebenarnya kondisi di Mahakam Ulu ini berarti sama sekali moda transportasi baik itu kapal kecilnya itu tidak bisa membawa beras misalnya, atau bisa tapi dengan jumlah yang kecil, atau bagaimana, Pak Suhuk? Ya, seperti yang disampaikan tadi, saat ini kapal yang biasa untuk pengangkutan untuk ke Mahakam Ulu itu sekarang karena posisi kemarau, dia hanya sampai ke Kutai Barat. Oke. Laporan dari teman-teman sampai kampung Muara Jawa. Nah, akhirnya kita coba pakai alternatif pengangkutan pakai moda angkutan yang lebih kecil. Ya, oleh karena itu yang menyebabkan ongkos angkutnya lebih besar lagi, Pak. Ya. Seperti itu. Baik, baik. Ya, kita lanjut lagi nanti Pak Suhuk tetap bersama kami di TVRI. Saya ingin ke Pak Sugeng dari BPBD. Pak Sugeng, bagaimana dengan koordinasi bersama BPBD di Mahakam Ulu sejauh ini dengan jalur lintasannya, kemudian lokasi yang memang terpantau dengan kondisi kering, jadi ada potensi untuk kesulitan untuk akses, bagaimana sejauh ini, Pak Sugeng? Baik, terima kasih. Ketika kami melakukan koordinasi dengan BWD Kabupaten Mahakam Ulu dan belajar tahun lalu sebagai pengalaman, dan ini kemarau masih awal ya, katakan El Nino, dan dimungkinkan masih berjalan bulan September, Oktober ya, itu masih dimungkinkan, dan kita harus mempersiapkan segala hal. Yang menjadi kewenangan di sisi BPBD adalah apakah nanti itu ada penetapan status. Nah, status itu pada posisi status siaga, tanggap, darurat ya. Nah, yang saat ini ada status adalah status siaga untuk kahutlatnya. Nah, ya, kahutla udah ada status siaga. Apakah ini mau ditambah menjadi 2, yakni status kekeringannya, yang statusnya itu akan menjadi dari siaga menjadi status tanggap darurat bencana. Dengan status peningkatan tanggap darurat bencana itu akan memudahkan semua pihak terlibat di dalamnya. Baik. Ya, semua akan terlibat, baik itu dari pihak kami BNPB, ya, pihak Pemprov,
atau pihak yang ada di kabupaten untuk menggerakkan semua kemampuan. Baik, kita terima telepon dulu dari pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Baik, dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Dari Teguh, Mas, di Samarinda. Silakan Pak Teguh. Oke, baik. Jadi kita bisa lihat bersama ya bahwa kondisi seperti ini menunjukkan satu posisi pemerintah daerah ya, khususnya provinsi, bahwa harusnya provinsi bisa memberikan prioritas lah dalam hal distribusi logistik khususnya untuk daerah-daerah Kaltim yang memang secara jarak tuh masih terlalu jauh dan memang aksesnya masih sangat terbatas ya. Nah, ini yang perlu kita bahas bersama, bagaimana mitigasi ke depannya, bahwa kondisi kemarau ini kan nggak cuma terjadi tahun ini aja, bisa jadi tahun depan dan seterusnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mungkin ya seperti di luar negeri misalnya dalam memasuki musim dingin ya, kita bisa menyimpan stok bahan makanan yang kebutuhan yang memang diperlukan dalam jumlah banyak, dan memang itu bisa nanti dimanfaatkan untuk daerah-daerah yang memang mengalami kondisi seperti ini. Oke, Baik. Demikian Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Teguh dari Samarinda. Kalau Pak Haji Sopyan boleh menanggapi mitigasi konsepnya ini seperti apa nanti kalau menurut misalnya pemerintah, di sini ada Pak Ali dari Disperindak, ada BPBD, ada pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, apa yang perlu dilakukan sehingga ekonomi juga bisa? Apa yang dilakukan oleh teman-teman Disperindak dan BPBD, saya pikir itu udah pas tuh Pak. Udah clear, dan memang itu harus langkah kontingensi yang dalam jangka pendek memang harus dilakukan. Melakukan koordinasi agar tidak memperparah keadaan tuh. Itu dimitigasi yang pertama. Tapi yang lebih fundamental itu adalah ada sebuah solutif dan komitmen bersama sebagai gambaran bahwa apa yang terjadi hari ini tadi dikatakan oleh Pak Teguh tuh bisa saja terjadi di 2027, 2028 dan seterusnya. Berulang begitu ya? Berulang. Apakah kemarau panjang ataukah banjir panjang? Nah, kalau kita sudah mengetahui sejarah seperti itu, kok sampai pada hari ini kita belum mampu ya menyelesaikan persoalannya. Padahal tadi saya mengatakan di awal diskusi saya tadi, persoalan ini super simple, sederhana, bangun itu jalan dengan standar, tidak perlu juga misalnya beton yang tebal atau aspal lah dan segala macam, yang bisa mempermudah jalur barang itu sendiri begitu. Iya. Jadi very simple begitu. Nah, untuk itulah Pak Suhuk, kalau memang masih monitoring di sini, mungkin ada baiknya barangkali ya Pak ya, jajaran pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu bersama-sama Kutai Barat, sama-sama Pak mengajukan ke Kementerian PUPR minta bantuan selain daripada Pemprov Kaltim. Karena saya menyadari ini kan, kemarin Pemprov Kaltim sudah berkontribusi. Tapi karena pitisan di ada jua nih Pak Suhuk, kalau bahasa Kutai. Karena pitisan di ada jua Pemprov Kaltim, apalagi TKD ini dipangkas habis-habisan tuh, hanya tersisa berapa tuh. Efisiensi, itu yang hanya bisa dikirimkan tuh tinggal doa mah tuh Pak. Iya. Nah, oleh sebab itu inilah saatnya Pak, momentum Pak, empai kita berangkat ke Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, melaporkan keadaan yang sesungguhnya bersama-sama pemerintah daerah Kutai Barat, bahwa tidak ada solusi lain. Kalau solusi jangka pendek oke lah teman-teman dari Disperindak, BPBD udah clear tuh Pak. Itu bisa kita pikirkan lagi. Nah, tugas kita adalah memikirkan jangka menengah dan jangka panjang, bahwa ini solusinya adalah infrastruktur. PUPR, Kementerian PUPR, Bappenas Mempercepat. terjun 2-3 orang, lihat situasi sesungguhnya, segera laporkan. Baik dengan kementerian maupun dengan Bapak Presiden, bahwa ini gawat darurat nih Pak. Baik, tanggap darurat istilahnya. Dan itu harus gerak cepat Pak. Baik. Jadi itu pesan saya ke kita Pak Suhuk, karena saya 2 tahun pernah di Mahakam Ulu juga mengawal Pak Boni.
Jadi ya saya sangat paham apa yang terjadi dengan Long Apari, apa yang Baik. terjadi dengan Long Pahangai gitu. Baik, ya. Boleh ditanggapi Pak Ali tadi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Teguh. Memungkinkan tidak ya kalau misalnya seperti di negara-negara tertentu kalau musim dingin itu nyetok barang di rumah komoditas tertentu itu bisa tidak dilakukan. Jadi misalnya sebelum kemarau nih ceritanya, Mahakam Ulu nyetok dulu nih produk-produknya. Jadi supaya tidak kebingungan untuk mencari logistiknya. Bagaimana menurut Pak Ali sebenarnya dalam sistemnya apakah memang seperti itu Pak Ali? Baik, jadi sederhananya metode yang disampaikan tadi bisa dilakukan. Dan itu mungkin dan juga itu sudah kita lakukan untuk jangka panjang. Ini kesempatan kita perlu informasikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perindakop sudah melakukan kajian untuk pusat distribusi provinsi. Kajian itu dilakukan diawali tahun 2024. Bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Mula Warman yang melakukan kajian untuk pendirian PDP, Pusat Distribusi Provinsi. Apa itu? Bahasa sederhananya kita menyediakan gudang, bahasa sederhananya. Di dalam gudang itu ada fasilitas gudang kering, gudang basah, dan juga CAS, Control Atmosphere Storage. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh Pak Teguh itu akan bisa direalisasikan. Gudang kering tadi misalnya untuk beras, gudang basahnya seperti ikan-ikanan, gudang casnya seperti cabai. Cabai itu apabila dimasukkan ke dalam barang tersebut, masukkan pada saat hari ini, 6 bulan kemudian kita buka, kondisinya masih sama dengan hari ini. Nah itu akan sangat membantu dan ini sudah kita lakukan program ini dan kita jalankan. Diawali dari tahun 2024 kajiannya, 2025 DED-nya sudah dilanjutkan, 2026 ini yang seharusnya dimulai pembangunan fisik, betul kata Pak Haji Sofyan. Pak Haji, pitisnya terkendala itu. Efisiensi besar-besaran diawali dari pusat hingga ke provinsi, bahkan ke Kap Kota. Apa yang menjadi program tadi untuk sementara tertahan. Bahkan kami sudah mempersiapkan pergubnya untuk payung hukum pengelolaannya nanti. Fungsinya nanti di sini sebagai ketersediaan, jaminan ketersediaan. Kemudian sebagai solusi bagi petani-petani lokal yang katanya saya panen padi tidak ada yang beli, harga turun. Inilah solusinya. Nanti PDP ini yang akan menyambut dengan harga yang wajar. Nah itu untuk jangka panjang. Jangka pendek karena barang ini harus tersedia, masyarakat Kaltim membutuhkan, mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan daerah produsen, daerah penghasil. Itu jangka pendek. Untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok kita. Beras, bawang, gula, dan seterusnya. Jangka panjang, jangan khawatir. Nanti, PDP ini cuma ngambil dari produsen luar. Nanti dari dinas sektor terkait, padi kami lokal tidak diterima. Apalagi jagung kami tidak diterima. Padahal tidak seperti itu. Justru nanti jangka panjangnya dia akan menyedot hasil-hasil lokal. Ada penampungan. Karena gini, dikala barang itu naik, maka konsumen kan terdampak nih, harga ikut naik. Dari produsen naik, harga naik, konsumen akhirnya kesusahan. Ada subsidi ongkos angkut atau pasar murah saat ini yang kita lakukan. Dan ini kita keberpihakan kepada konsumen. Lalu bagaimana pada saat harga itu turun? Tengkulak banyak bermain. Mengambil ke petani-petani dengan harga serendah-rendahnya. Kasihan kan petani? Disinilah kita masuk PDP tadi, pengelolanya akan mengambil barang petani tersebut dengan subsidi juga yang di harga wajar. Jadi petani terlindungi, barangnya tetap bisa bermanfaat, ada tempatnya. Nah ini ya semacam retail lah, retail yang ada, punya pusatnya, kemudian ada hub-hubnya. Bersamaan dengan yang kita jalankan, kabupaten kota kita dorong untuk membangun yang namanya toko sigap atau penyeimbang. Jadi dia seperti
titik-titik Baik. nanti penyaluran ke kap kotanya. Nah inilah yang tadi saya sebutkan, gudangnya Bulog tadi saya contohkan, Iya. menaruh gudang di titik-titik. Itu sudah kerjasama kita. Jadi Baik. nanti tidak hanya sendiri, tapi levelnya provinsi. Baik. Seperti itu. Ya. Kami kembali ingin mengundang Pak Suhuk. Pak Suhuk yang masih bersama kami, Wakil Bupati Mahakam Ulu. Pak Suhuk, dengan kondisi yang ada sekarang ini bagaimana kemudian masyarakat Mahakam Ulu bertahan dengan harga-harga barang yang mengalami lonjakan? Apakah kemudian ada arahan dari pemerintah daerah misalnya dengan memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan yang ditanam sendiri misalnya, atau misalnya yang lainnya? Bagaimana dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk membuat masyarakat agar bisa bertahan dengan kondisi barang yang sulit didapatkan ini, Pak Suhuk? Ya, terima kasih. Usaha kita dari pihak pemerintah daerah di samping membantu untuk penyediaan sembako di masyarakat, kita juga memberikan dana dasawisma kemarin. Dasawisma untuk mereka berkebun supaya pada saat terjadi kelangkaan sembako seperti ini ya mungkin bisa beralih sedikit lah. Cuman Mahulu perlu kita informasikan untuk saat ini kita masih coba membantu teman-teman di sekitar dengan apa yang ada di kebun seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan masyarakat kita bisa memenuhi sendirilah kebutuhan mereka dengan ada upaya-upaya kita dari pihak pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat kita lakukan lagi. Baik, ya. Dan lanjut lagi ke Pak Haji Sopyan. Pak Haji Sopyan, ini kan sebenarnya tadi jangan sampai berulang begitu ya, karena ini mempengaruhi kondisi perekonomian kita secara luas begitu. Pasti. Tapi ketika ada tadi Pak Haji Sopyan mengatakan ada inflasi yang begitu besar terjadi di Mahakam Ulu, bagaimana kemudian harusnya kebijakan pemerintah di sektor ekonomi sendiri? Apa yang perlu dilakukan? Apakah perlu ada intervensi yang jauh juga di sektor ekonominya misalnya Pak, ataukah bagaimana? Misalnya dengan adanya pasar murah yang biasa diadakan oleh Disperindak, itu salah satunya juga menjaga kestabilan harga bahan pokok misalnya Pak Haji Sopyan. Itu resep jangka pendek yang insidentil gitu ya. Iya, iya. Jadi untuk jangka menengah dan jangka panjang nggak bisa juga diharapkan seperti itu. Langkah-langkah melalui PDP itu tadi saya pikir itu kan membuka menjadikan sebuah buffer zone sebagai cabang daripada Bulog lah, gitu kan, Pak Ali ya, sehingga orang lebih gampang untuk kemudian ada cabang-cabang yang terkecil kembali ya, sampai di pelosok-pelosok. Itu dilakukan sebelum kekeringan misalnya tadi. Sebelum kekeringan. Persoalannya akan menjadi beda nih dengan kasus pada saat banjir besar nanti. Aku nggak tahu tuh PDP-nya berada di daerah mana, apabila juga kebanjiran tenggelam juga di PDP-nya nih menjadi persoalan baru lagi kan. Nah, apa yang terkait dengan pertanyaannya Mas Said itu tadi. Pertama memang tidak ada alternatif lain ya. Bahwa dalam jangka pendek ini ada full perhatian 100% daripada pemerintah pusat. Why? Kenapa saya menekankan di sini pemerintah pusat, mudahan streaming ini bisa sampai ke TVRI nasional ya. Karena ini memang menyangkut satu, ini persoalan nyawa manusia nih. Iya, iya. Persoalan hajat hidup orang banyak. Persoalan, jadi bukan sekedar persoalan ekonomi saja, tapi ini adalah persoalan survival. Baik. Dan karena ini sifatnya kontingensi, sebelum ada keluar pengumuman tanggap darurat dari teman-teman BPBD, saya pikir layaklah pemerintah pusat melihat keadaan ini sebagai suatu gambaran bahwa inilah yang terjadi sesungguhnya di Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Kita tidak dapat berharap banyak juga dengan APBD Provinsi Kalimantan Timur karena dalam perspektif APBD nasibnya sama dengan APBD Mahakam Ulu. Baik. Saya agak prihatin tuh Pak Suhuk, boleh dipersingkat APBD ya Pak Haji Sopyan. APBD Mahakam Ulu itu kan udah kecil ya, di bawah 2 triliun, itu dipotong lagi TKD-nya sekitar 700-an miliar tuh Pak. Baik, baik. Jadi tersisa sebagai belanja
pemerintah daerahnya, apalagi dalam situasi ini kan extraordinary nih, kontingensi banget. Itu aku nggak dapat ngebayangkan juga APBD-nya Mahakam Ulu yang hanya tersisa di bawah 1 triliun tuh Pak, hanya sekitar 800-an miliar loh Pak, karena adanya pemotongan TKD. Terakhir closing statement Pak Haji Sopyan, singkat saja Pak Haji Sopyan. Pak Suhuk, sekali lagi Pak, segera lakukan koordinasi ke pemerintah pusat tanpa mengenyampingkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pak, bahwa DED-nya koordinasikan dengan Kabupaten Kutai Barat untuk segera menghadap kementerian, paling tidak syukur-syukur bisa menghadap Bapak Presiden untuk menjelaskan keadaan yang sesungguhnya seperti ini Pak. Baik. Karena ini hanya adalah pintu masuk Bapak Mahakam Ulu agar persoalan di 2027, 2028 dan seterusnya tidak terulang kembali. Baik. Pak Sugeng, singkat apa yang mau disampaikan sebagai closing statement terkait dengan tema kita hari ini? Silakan Pak Sugeng. Baik, terima kasih. Dari sisi kebencanaan, adanya perlu mitigasi. Mitigasi yang terjadi untuk kekeringan adalah bagaimana mengupayakan akses bisa berjalan secara cepat dan tepat. Baik akses darat dan akses sungai. Tapi di sisi lain juga upaya-upaya pengurangan risiko tetap kita kedepankan. Baik, ya. Pak Ali, juga dari pemerintah provinsi ada yang mau disampaikan Pak Ali singkat sebagai closing statement Pak Ali, silakan. Terima kasih. Berdasarkan hasil rapat kita kemarin antara provinsi dan kabupaten kota, jadi kami menyampaikan kepada saudara kita di Kabupaten Mahakam Ulu untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok, insya Allah kemarin kesimpulannya dalam kondisi aman, tinggal kita bersama-sama untuk mempermudah distribusinya ke Mahakam Ulu, ke titik terjauh yang menjadi sasaran untuk dibantu. Dan ini juga sedang berlangsung pengiriman alat berat ke sana sesuai hasil rapat kemarin untuk titik-titik longsor tadi bisa dibuka. Jadi bisa mempermudah nanti action untuk pengiriman pendistribusian barang. Jadi sekali lagi insya Allah untuk ketersediaan barang kebutuhan pokoknya tersedia mencukupi. Demikian. Baik. Ya, juga Pak Suhuk terakhir. Pak Suhuk, ada yang disampaikan sebagai closing statement untuk kita semua pada hari ini. Silakan Pak Suhuk. Ya, terima kasih. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari TPRI melihat keadaan kami di Mahakam Ulu. Pesan kami, apa yang sudah kita sepakati kemarin Pak Ali di Perindakop, jangan berlama-lama. Kami mendapat bantuan kemarin untuk pangan supaya bisa cepat disalurkan, supaya nanti untuk mengurangi ataupun menambah stok barang yang ada di Mahakam Ulu, khususnya sembako. Kedua, kami sangat berharap memang alat berat yang akan dimobilisasi itu laporan dari PU kemarin 140 km. Dan kemungkinan akan memakan waktu yang lama, ya harapan sambil berjalan tetap memperbaiki jalur yang ada yang dilewati supaya nanti tidak terjadi bolak-balik alat itu ke sana. Mungkin seperti itu, terima kasih atas bantuannya dari Perindakop, sudah membantu BPBD, Pak Haji Sopyan, teman-teman, terima kasih semua. Kiranya Mahulu bisa melewati musim kemarau dengan pertolongan. Ya, Pak Suhuk, kami juga terima kasih telah bergabung dan menyediakan waktu bersama kami. Mudah-mudahan kemudian nanti ini bisa membantu apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita warga di Mahakam Ulu. Pak Ali juga terima kasih, Pak Sugeng juga terima kasih, Pak Haji Sopyan juga terima kasih. Dan sampai di sini kebersamaan kita untuk Publika sore hari ini sambil menunggu bagaimana kemudian nanti kehadiran pemerintah provinsi untuk terus memberikan dorongan dan intervensi yang lebih besar terkait dengan ketersediaan bahan pokok yang ada di Mahakam Ulu. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata bahan pokoknya ataupun juga bahan-bahan komoditas tersebut memang sudah tersedia, tinggal distribusi yang akan diberikan. Dan BPBD juga memastikan dengan adanya mitigasi, kemudian juga koordinasi yang dilakukan ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk kemudian di tahun-tahun berikutnya tidak akan terulang dan bisa menjadi kewaspadaan kita bersama. Juga yang disampaikan Pak Haji Sopyan, bagaimana kemudian sektor ekonomi tidak bisa dibantah lagi harus dengan akses infrastruktur ataupun juga konektivitas. Demikianlah Publika sore hari ini. Saya Hussein mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih pemirsa yang sudah ikut bergabung bersama kami. Saya mohon undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.